Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ari Pratama dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Program studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pendidikan. Kebetulan di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah media pengembang media pendidikan yang diampu oleh Paulbat. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai media pendidikan, ini saya akan sedikit menceritakan sesuatu bahwa di dalam pendidikan itu ada yang dinamakan dengan komponen pendidikan. Jadi seperti guru, sarana dan prasarana, dan peserta didiknya itu harus ada di dalam pendidikan. Lalu media adalah suatu hal penting juga yang harus dikembangkan oleh seorang peserta pendidik untuk menyampaikan informasi yang lebih efektif dan efisien kepada peserta didiknya, khususnya di era sekarang di mana penyampaian informasi itu sangatlah mudah karena adanya teknologi yang tentunya untuk memudahkan manusia ataupun guru untuk menyampaikan informasi yang diinginkan. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari media pendidikan. Nah, apa itu media pendidikan? Nah, media pendidikan itu adalah suatu perantara atau suatu pengantar pesan, suatu perantara atau pengantar pesan yang digunakan untuk mengantarkan pesan gitu. Adanya komunikasi yang dilakukan melalui perantara tersebut. Contohnya seperti gambar. Jadi gambar itu adalah misalkan media gambar. Jadi dari gambar tersebut adanya pesan yang disampaikan. Nah, jadi itu adalah media secara singkatnya dulu. Lalu menurut ECT, media itu ialah segala bentuk yang diprogramkan untuk proses penyampaian atau penyaluran informasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa media pendidikan secara umumnya itu adalah mengarah kepada penyampaian informasi, karena setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setelah itu secara khususnya yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Itu adalah mengenai pengertian dari media pendidikan. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis media pendidikan. Jenis-jenis media pendidikan itu kalau di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah jenis media audio. Selanjutnya ada yang kedua media audio visual, dan yang ketiga media visual, dan yang keempat adalah media cetak. Oke, yang pertama itu mengenai media audio. Nah, apa itu media audio? Nah, media audio itu adalah suatu alat atau perantara yang digunakan oleh seorang guru untuk
menyampaikan informasi melalui perantara suara. Jadi dengan adanya suara, peserta didik ini menerima informasi. Jadi yang bermain di sini adalah telinga, panca indera telinga, dimana panca indera telinga ini difokuskan dalam pembelajaran itu sendiri. Contohnya seperti media audio, seperti suara guru, kayak guru, metode yang digunakan guru yaitu ceramah, setelah itu radio, setelah itu berita dan yang lain sebagainya, yang lebih kepada adanya suara tanpa adanya panca indera yang lain. Selanjutnya itu ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini adalah suatu alat atau perantara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan informasi melalui dua kombinasi antara suara dan visual dan melihat gitu. Jadi panca indera yang berfungsi di sini adalah untuk menerima informasi tersebut melalui panca indera dan telinga, mata dan telinga. Jadi adanya kombinasi antara dua tersebut. Contohnya seperti film, video-video pembelajaran, guru yang berceramah itu termasuk juga. Setelah itu gambar yang ada kartun, seperti video gambar kartun. Pokoknya intinya lebih kepada penerapan video, adanya bermain panca indera mata dan telinga. Selanjutnya itu ada media visual. Media visual ini adalah media yang lebih fokus kepada mata, panca indera mata kita, dimana suara tidak ada di sini. Contohnya seperti gambar, seperti peta, brosur, yang lebih kepada bagaimana cara menangkap informasi itu melalui mata, panca indera mata. Selanjutnya itu ada media cetak. Nah, media cetak ini adalah suatu perantara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan informasi melalui media cetak seperti buku, majalah. Intinya lebih kepada bagaimana guru ini menyampaikan informasi ini melalui media cetak, ya lebih kepada buku lah. Jadi media yang dapat digunakan seperti catatan dan seperti menulis dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kawan-kawan untuk jenis-jenis dari media pendidikan. Lalu kegunaan dari media pendidikan itu apa? Nah, kegunaan dari media pendidikan ini sebenarnya adalah untuk mengkomunikasikan agar komunikasi ini terjadi dengan lebih mudah. Jadi guru ini menyampaikan dengan maksud yang lebih mudah nih, agar peserta didik ini lebih memahami dari apa yang sudah disampaikan oleh seorang guru tersebut. Nah, jadi intinya adalah kegunaan dari media ini adalah untuk memudahkan seorang guru dan peserta didik intinya. Jadi seorang guru lebih mudah menyampaikan informasi kepada peserta didik. Setelah itu peserta didik akan lebih mudah menyerap informasi tersebut dari seorang guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengertian jenis-jenis media dan kegunaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.